Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pelajaran agama. Kita membahas yaitu pelajaran yang keempat tentang anggota tubuh. Ya, tentang anggota tubuh. Seperti apa tentang anggota tubuh itu? Marilah kita simak bersama-sama setelah kita doa pembukaan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa semoga Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anggota tubuh ini. Bimbinglah aku agar selalu menggunakan anggota tubuh untuk selalu berbuat baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran yang keempat ini tentang anggota tubuh. Ya, anggota tubuh. Setiap manusia itu pasti memiliki namanya anggota tubuh. Semua orang memiliki anggota tubuh. Contohnya, semua orang punya tangan. Tangan kita ada dua, yang kiri dan yang kanan. Ya, tangan ciptaan Tuhan. Ada dua, yang kiri dan yang kanan. Ya, kegunaan tangan itu macam-macam, ya, bermacam-macam untuk melakukan aktivitas, untuk mengambil, untuk makan, dan untuk menulis dan lain-lainnya. Itu adalah kegunaan dari tangan. Ya, tangan itu sangat penting bagi kita. Ya, itu kita akan merasa malu, kita akan merasa risih kalau kita tidak punya tangan. Itu. Kemudian juga kaki. Setiap manusia memiliki namanya kaki. Kaki manusia itu ada dua, yang kiri dan yang kanan. Kaki merupakan ciptaan Tuhan. Ya. Kegunaan dari kaki sendiri adalah untuk berjalan, untuk berlari. Itu adalah kaki. Ya, kalian semua pasti memiliki kaki. Ya, yang kiri dan yang kanan gunanya untuk berlari, untuk berjalan setiap hari. Menuju kemana-mana kita menggunakan kaki. Lalu kita punya mulut. Mulut juga ciptaan Tuhan. Mulut kita ada satu. Ya, mulut kita ada satu yang berguna untuk berbicara, untuk makan, cara untuk makan, dan lain-lain. Ada juga hidung. Hidung kita ada satu. Ya, hidung kita ada satu. Hidung gunanya untuk mencium. Nah, mencium dan juga bernapas. Untuk mencium, untuk bernapas. Nah, ini juga ciptaan Tuhan. Terus ada juga telinga. Telinga manusia ada dua, yang kiri dan yang kanan. Gunanya adalah untuk mendengar. Ya, kalau ada orang bicara, kita dengarkan dengan baik menggunakan telinga. Lalu kita juga punya mata. Mata kita ada dua, merupakan ciptaan Tuhan. Gunanya adalah untuk melihat segala sesuatu, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, mata untuk melihat. Baik, semua punya mata.
Semua anggota tubuh adalah anugerah Tuhan, dan semua anggota tubuh itu berguna. Semua yang ada di atas tadi itu harus saling bekerja sama. Kalau nggak ada kerjasama di antara tangan, kaki, mulut, hidung, telinga, mata, maka akan kacau jadinya. Ya, semua anggota tubuh harus bekerja sama dan merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, itu. Jadi bekerja sama menyatukan apa yang direncanakan lalu dikerjakan bersama-sama. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada dua mata. Tadi sudah saya sampaikan di atas. Mata untuk melihat. Melihat tentu yang baik. Ya, yang kita lihat yang baik, yang menarik. Ya, supaya kita tidak tertabrak apa-apa gitu. Kalau kita memiliki mata, ya, kita jadi awas, bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Ya, dirawat dengan baik. Kalau kurang jelas, pakai kacamata supaya bisa melihat dengan jelas. Lalu ada dua telinga. Telinga tadi untuk mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, penjelasan dari guru, apa saja yang diperintahkan oleh orang tua, guru, dan siapa saja dapat kita dengar dan juga dapat kita laksanakan dengan baik kalau kita mendengarnya dengan cermat. Lalu kita juga punya ada dua tangan. Tangan bisa untuk makan, ya, makan menggunakan tangan. Kalau nggak ada tangan bagaimana? Ya, dan untuk bekerja, ya, makan menggunakan tangan, bekerja menggunakan tangan, mencangkul juga pakai tangan, menulis juga pakai tangan. Jadi banyak peristiwa yang dialami oleh tangan ini, ya, maka semua orang yang normal pasti memiliki tangan. Lalu ada dua kaki. Kaki juga tadi ciptaan Tuhan, ya, berguna untuk berjalan. Saya mau kemana saja bisa terlaksana dengan baik kalau kita menggunakan kaki. Nah, pakai sepeda, pakai motor, berjalan, bisa sampai tujuan. Lalu ada satu hidung, berguna untuk bernafas, ya. Semua punya hidung. Hidung adalah untuk mencium dan juga untuk bernapas. Kalau nggak bisa bernapas, ya orang itu mati, ya. Pasti punya hidung untuk bernafas. Nanti kegunaan-kegunaan itu nanti bisa diperhatikan semua. Ada satu mulut, berguna untuk makan. Ya, kita punya mulut untuk makan dan juga untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, kita punya mulut bukan untuk ngomelin orang lain, tetapi untuk berbicara yang baik dan benar, dan juga untuk berdoa. Lalu semua anggota tubuh kita itu digunakan untuk berbuat yang baik, ya. Semua anggota tubuh kita digunakan untuk melakukan perbuatan yang berguna bagi kita, supaya dapat mengantarkan kita kemana kita berada, ya, itu. Lalu semua anggota tubuh juga berguna untuk melakukan pekerjaan setiap hari. Anggota tubuh itu yang kita sebutkan tadi, ada kaki, tangan, mulut, hidung, dan seterusnya, adalah berguna untuk melakukan kegiatan-kegiatan setiap hari yang harus kita laksanakan dengan baik.
Nah, ini tadi tangan berguna untuk menulis, tadi untuk makan, untuk menulis, untuk menggambar, untuk mencangkul, semua itu digunakan dengan. Terus kaki untuk berjalan, mulut. Kalau kita punya mulut berarti untuk berbicara, untuk berdoa yang baik. Nah, terus tadi sudah hidung untuk bernapas, mencium, telinga untuk mencium, telinga kok untuk mendengar ya, untuk mendengar, telinga untuk mendengar ya, dan lain-lain tadi ya, telinga untuk mendengar. Mata berguna untuk melihat, nah, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat ya, itu salah itu ya, telinga untuk mencium salah, telinga untuk mendengar. Baik, lanjut. Semua anggota tubuh harus saling menghormati, saling bekerja sama satu dengan yang lain ya. Kalau tangannya di bawah, kakinya di bawah, kepalanya di bawah, jadi namanya satu rangkaian tubuh. Kalau ngomong tubuh berarti satu rangkaian tubuh ya, satu ya, kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Itu jadi harus saling bekerja sama. Berikut, setiap anggota tubuh selalu bekerja sama. Tadi selalu harus ya, apapun, karena tanpa bekerja sama maka tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Itu jadi kerjasama sangat diprioritaskan, sangat diperlukan di dalam hidup kita ini ya. Maka dalam setiap langkah kita dimanapun kita berada harus ada kerjasama dengan orang lain. Kemudian Tuhan juga senang bila kita menggunakan anggota tubuh dengan baik. Enggak boleh mulut untuk ngomel-ngomel saja, untuk ngomelin teman, untuk ngomeli orang tua, tangan untuk nabokin orang lain, kaki untuk najongin orang. Enggak boleh ya. Itu adalah melakukan perbuatan yang tidak diharapkan seperti itu ya. Hendaknya semua ciptaan Tuhan digunakan seperti tadi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang misalnya kita punya tangan bukan untuk nabokin orang, tapi juga untuk menulis, untuk makan, dan lain-lainnya. Baik, kita tidak boleh sombong terhadap teman yang lain. Tidak boleh sombong ya. Jadi kita harus rendah hati. Kita juga harus saling mencintai terhadap satu dengan yang lainnya. Tidak boleh sombong, tidak boleh bohong, tidak boleh curang ya. Itu terhadap orang lain tuh kita harus baik gitu. Kita saling membantu dan saling melengkapi terhadap teman yang lain. Membantu kalau ada teman nggak bisa apa-apa, kita tolong ya, kita lengkapi ya. Itu jadi kita harus bekerja sama terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Itu. Kemudian kakiku ada dua, yang kiri dan yang kanan. Kita punya kaki ada dua, yang kiri dan yang kanan. Gunanya untuk bekerja, untuk berjalan, untuk naik sepeda ya. Kalau nggak punya kaki bagaimana? Mau membosehnya susahnya. Jadi harus pakai kaki. Ya, nanti untuk ngontelnya diminumkan dulu, ya. fotoin di sini ke saya.
Untuk ngontelnya pakai kaki yang kiri dan yang kanan. Kemudian telingaku ada dua. Ya, telinga. Tadi ada yang kiri dan yang kanan. Untuk mendengar. Kalau punya telinga digunakan untuk mendengar hal-hal yang positif. Nasihat para rasul. Tubuh itu terdiri banyak anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk anggota tubuh. Ya. Wah, ini sekali lagi. Nasihat para rasul, tubuh terdiri banyak anggota. Andai kata aku, kaki berkata, karena aku bukan tangan, nah, tapi ini anggota tubuh semua berguna, ya, berguna, bermanfaat bagi kita semua. Lalu telinga juga berkata, karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh. Tidak demikian, semua termasuk anggota tubuh, ya. Andai kata aku seluruhnya mata, di manakah pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah yang lainnya? Ya, dan seterusnya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah? Ya, tentunya untuk melengkapinya. Baik, aku mempunyai anggota tubuh, mata, hidung, mulut, telinga, kaki, dan tangan. Itu adalah macam-macam anggota tubuh. Macam-macam anggota tubuh. Kemudian Allah itu merasa senang bila kita menggunakan anggota tubuh untuk berbuat baik, ya. Anggota tubuh untuk berbuat baik, Tuhan akan merasa senang. Tapi Tuhan akan merasa sedih kalau anggota tubuhnya untuk berbuat yang jahat. Lalu bila kita harus mau bersahabat dan berbuat baik kepada orang lain, kita harus mau bersahabat dan berbuat baik kepada orang. Semua orang hendaknya kita ajak untuk bersahabat, untuk berteman, ya, agar kehidupan kita semakin baik. Tuhan sangat mencintai umatnya, ya, dengan cara melakukan apa yang diperlukan dan memberikan apa saja yang diperlukannya. Dan Tuhan mencintai manusia dengan sekuat tenaganya, ya, supaya kehidupan mereka menjadi baik, kehidupan mereka menjadi terukur, ya, menjadi terukur, menjadi sangat luar biasa, dan Tuhan akan merasa senang. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan semuanya, ya, menciptakan semuanya untuk keselamatan umat manusia, ya, untuk keselamatan umat manusia. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran agama rasanya yang kita bicarakan tentang anggota tubuh sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi, ya, kita lanjutkan lagi. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, ya, amin. Marilah sebelum pelajaran ini diakhiri, ya, sebelum pelajaran diakhiri, kita diam, kita membuat atau menciptakan suasana doa, untuk melakukan doa penutup bersama-sama. Kita melakukan doa penutup bersama-sama. Ya, ambil sikap yang baik, kita melakukan doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah melindungi kami.
Aku memiliki anggota tubuh, bantulah aku menggunakannya dengan baik. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang baik ini ya dalam pelajaran ini. Dan nanti setelah pelajaran ini selesai, dilanjutkan dengan mencatat materi pelajaran ya, mencatat materi pelajaran ya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.